So you are rich. Alors tu es riche. French, it's société des ambianceurs et des personnes élégantes. It's a society of people they are elegant. Kalau kita ngomongin tentang gaya hidup orang, biasanya kan yang kepikiran pertama itu kebutuhan dasar. Makan, minum, tempat tinggal, sama kesehatan. Logikanya orang pasti akan lebih mikirin perut kenyang dulu, baru mikirin gaya. Nah, ternyata di satu sudut Afrika, tepatnya di Kongo, ada sekelompok orang yang mikirnya kebalik. Mereka rela perut lapar asal bisa pakai jas mahal, sepatu mengilap, dan aksesoris branded. Fenomena ini dikenal dengan nama La Sape. Buat sebagian orang luar, budaya ini kayak nggak masuk akal. Kok bisa sih orang rela ngutang? Rela nggak makan enak asal bajunya branded? Tapi buat mereka, La Sape itu bukan cuma soal gaya, tapi soal harga diri, soal martabat, soal cara melawan realitas hidup yang keras. So it's a kind of a culture, a philosophy ناس بيحبوا الأناقة كثير. behind the tissue, the clothes. So people wearing nice clothes, fancy clothes. Nah, sebelum kita nyemplung lebih dalam, coba kita tarik dulu ke belakang. Gimana sih awalnya La Sape ini bisa lahir? Kenapa bisa jadi budaya, bahkan sampai punya komunitas gede? Mari kita kupas pelan-pelan. La Sape lahir bukan tiba-tiba. Akar sejarahnya panjang dan itu erat banget kaitannya dengan kolonialisme. Kongo dulu sempat jadi jajahan Prancis dan Belgia. Bayangin orang lokal tiap hari ketemu penjajah yang pakaiannya rapi, jas, topi, sepatu kulit, parfum. Sementara mereka sendiri hidup di tengah kondisi miskin, kerja rodi, atau sekadar bertahan hidup di bawah tekanan kolonial. Nah, dari situlah mulai tumbuh satu anggapan. Berpakaian seperti orang Eropa berarti punya kelas, berarti punya gengsi. Awalnya mungkin cuma rasa penasaran, tapi lama-lama berkembang jadi gaya hidup. Orang-orang Kongo mulai meniru cara berpakaian kolonial, tapi dengan sentuhan khas mereka sendiri. Bisa dibilang jas dan dasi itu dulu bukan sekadar pakaian, tapi simbol perlawanan. Kayak bilang, hei, kami juga bisa tampil bermartabat seperti kalian. Dari sinilah bibit La Sape muncul. Kalau dengar kata La Sape, banyak yang kira itu cuma singkatan keren, padahal ada makna dalam dibaliknya. La Sape itu singkatan dari La Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, kira-kira artinya perkumpulan orang-orang yang elegan dan pandai membuat suasana. Keren kan? Jadi bukan cuma soal kelihatan rapi, tapi juga soal menghadirkan aura suasana energi positif. Seorang sapiur, begitu sebutan mereka, dianggap harus bisa bikin orang lain kagum. Bukan cuma dari bajunya, tapi juga cara jalan, cara ngomong, cara berinteraksi. La Sape itu kayak panggung, dan setiap orang yang bergabung ke dalamnya harus siap tampil sebagai bintang. Budaya ini muncul dari Prancis dan Belgia. Lantas, kenapa Prancis dan Belgia jadi acuan? Karena dulu banyak orang Kongo yang kerja di Eropa, terutama di Paris. Mereka pulang kampung dengan membawa koper penuh baju branded. Nah, pas balik, mereka tampil beda banget dibanding orang-orang kampung halaman yang pakaiannya biasa aja. Dari situlah aura wah itu muncul. Orang-orang yang balik dari Paris jadi idola lokal. Mereka disanjung karena dianggap sukses, dianggap punya gaya, dianggap lebih berkelas, dan otomatis orang lain jadi pengen ikutan. سعادتهم تكمن بالمظهر ولكن والله في خلقه شؤون. Look at how these people are stylish. Dipengen ikutan. Kalau kamu bayangin suasananya, mirip kayak sekarang ada anak kampung yang pulang bawa iPhone terbaru dan sneakers limited edition. Bedanya, di Kongo itu jadi bagian dari budaya. Mungkin buat kita jas, dasi, sepatu kulit hanyalah pakaian formal. Tapi buat para sapeur, semua detail itu punya makna. Mereka percaya bahwa dengan berpakaian elegan, mereka bisa mengangkat harga diri, bisa menunjukkan bahwa mereka punya nilai, meskipun secara ekonomi hidup susah. Bahkan ada pepatah di kalangan mereka, lebih baik jas yang mewah daripada nasi yang mahal. Artinya identitas mereka lebih penting dari sekadar isi perut. Di sini kita bisa lihat, La Sape bukan sekadar gaya-gayaan, ini udah berubah jadi filosofi hidup. Filosofi yang bilang,
Kalau elegan itu bisa bikin orang merasa kuat bahkan di tengah kemiskinan. Yang menarik, La Sape bukan cuma gaya tapi juga bentuk kritik sosial. Bayangin, hidup di negara yang penuh konflik politik, ekonomi kacau, kerja susah, sementara pemerintahnya korup. Daripada terus-terusan tertekan, orang-orang ini memilih melawan dengan cara mereka sendiri, lewat fashion. Buat mereka, pakai jas mewah itu sama aja kayak bilang, kami masih punya martabat. Kami nggak bisa dikalahkan oleh kemiskinan atau penindasan. Jadi La Sape itu semacam bahasa simbolis. Dari awal abad ke-20 sampai sekarang, La Sape terus bertahan bahkan makin berkembang. Dari sekadar meniru gaya kolonial, akhirnya jadi fashion khas Afrika. Warna lebih berani, kombinasi lebih nyentrik tapi tetap elegan. Kalau di Paris atau Milan ada Fashion Week, di Kinshasa atau Brazzaville ada Parade Sapeur. Mereka jalan berkelompok, bergaya di depan umum, bahkan ada kompetisi siapa yang paling elegan. Kalau ngomongin kehidupan para sapeur, itu ibarat melihat orang yang hidup di dua dunia sekaligus. Di satu sisi, banyak dari mereka tinggal di lingkungan miskin, rumah sederhana, jalan becek, kerjaan seadanya. Tapi di sisi lain, begitu mereka mengenakan jas elegan, dasi sutra, sepatu kulit yang mengilap, mereka langsung berubah. Jalanan yang berdebu pun terasa kayak catwalk. Orang-orang yang tadinya kelihatan pas-pasan, tiba-tiba jadi pusat perhatian, disorot kamera, bahkan disegani. Buat mata orang luar, kontras ini kelihatan aneh. Banyak yang bilang, ngapain sih rela lapar cuma buat pakai jas mahal? Tapi buat para sapeur, ini bukan perkara logika ekonomi. Ini soal identitas. Ini soal martabat. Dengan pakaian elegan, mereka merasa seperti manusia yang dihormati, bukan sekadar korban kemiskinan. Ungkapan yang sering terdengar dari bibir sapeur adalah, lebih baik makan singkong rebus setiap hari, tapi pakai jas Yves Saint Laurent, daripada makan ayam goreng tapi pakai kaos lusuh. Kalimat ini menggambarkan filosofi mereka dengan jelas. Ada cerita tentang seorang sapeur di Brazzaville yang kerja jadi tukang ojek motor. Pendapatannya pas-pasan, kadang malah nggak cukup buat makan enak, tapi dia menabung berbulan-bulan hanya untuk beli sepasang sepatu Bali asli. Saat ditanya kenapa, dia bilang, sepatu ini mungkin lebih mahal daripada motor saya, tapi kalau saya memakainya, saya merasa seperti raja. Bagi mereka, harga diri nggak bisa diukur dengan berapa banyak makanan di meja. Harga diri diukur dari bagaimana mereka melangkah dengan jas, dasi, dan sepatu elegan. Kalau ada nama yang melegenda dalam dunia La Sape, itu adalah Papa Wemba. Dia musisi rumba Kongo yang juga dikenal sebagai duta besar sapeur. Papa Wemba percaya bahwa berpakaian elegan itu adalah bentuk seni sekaligus ibadah. Di atas panggung, Papa Wemba nggak pernah tampil sederhana. Jas warna merah terang, sepatu putih mengkilap, topi fedora yang miring sedikit, dan skarf sutra panjang jadi ciri khasnya. Dia bahkan pernah bilang, La Sape adalah agama saya dan jas adalah kitab suci saya. Lewat musiknya, Papa Wemba menyebarkan semangat La Sape ke seluruh dunia. Konsernya di Paris dan Brussels nggak cuma jadi tontonan musik, tapi juga jadi fashion show La Sape. Banyak orang yang mengenal budaya ini justru dari Papa Wemba. Di balik gemerlap penampilan, ada cerita keluarga yang sering kali getir. Banyak istri sapur yang harus rela belanja seadanya karena uang rumah tangga habis untuk beli jas atau sepatu baru. Ada anak-anak yang sekolahnya terbengkalai karena biaya dipakai untuk dasi Hermes atau kemeja Dior. Seorang anak di Kinshasa pernah berkata dengan polos, ayah lebih cinta jas daripada keluarga. Kalimat itu terdengar menyedihkan, tapi buat si ayah jas adalah simbol martabat yang dia yakini juga akan diwariskan ke keluarganya. Bagi mereka, punya ayah seorang sapeur berarti punya ayah yang dihormati masyarakat, meski di meja makan lauknya sederhana. Dilema ini bikin La Sape jadi budaya yang unik sekaligus kontroversial. Di satu sisi, keluarga merasa bangga karena kepala keluarganya disegani. Tapi di sisi lain, mereka juga merasakan beratnya pengorbanan. La Sape bukan sekadar fashion, tapi sebuah komunitas dengan aturan tak tertulis. Setiap sapeur tahu bahwa mereka punya kode etik. Salah satunya, barang yang dipakai harus asli. Barang palsu adalah aib besar. Kalau ketahuan pakai jas KW, nama baik bisa rusak. Selain itu, sapeur sejati harus tahu cara membawa diri. Mereka harus bisa berjalan dengan penuh percaya diri, menyapa orang dengan elegan, berbicara sopan, dan menunjukkan sikap kelas tinggi.
Elegan bukan hanya dari pakaian, tapi dari perilaku. Komunitas ini juga jadi tempat persaudaraan. Mereka saling dukung, saling berbagi tips fashion, bahkan saling pinjam jas kalau ada paret besar. Buat mereka, kebersamaan sama pentingnya dengan elegan itu sendiri. Parade La Sape adalah acara yang paling ditunggu. Bayangin jalanan Kinshasa berubah jadi catwalk terbuka, musik rumba Kongo mengalun. Orang-orang berkumpul, kamera siap, lalu para saper muncul satu persatu. Mereka jalan dengan pose penuh gaya. Kadang sambil melambaikan tongkat atau payung, sambil sesekali berhenti buat pose dramatis. Orang-orang bersorak, anak-anak terinspirasi dan suasana jadi meriah. Ada juga yang namanya duel elegan. Dua sapeur saling berhadapan, menunjukkan jas terbaik mereka, memamerkan kombinasi warna, menampilkan pose khas. Penontonlah yang jadi juri. Pertarungan ini damai, penuh canda, dan jadi bukti bahwa di tengah dunia yang penuh konflik, mereka memilih berperang dengan gaya. Fenomena menarik lainnya adalah peran diaspora Kongo di Eropa. Banyak orang Kongo yang bekerja di Paris atau Brussels, biasanya jadi pekerja kasar. Tapi begitu gajian, mereka rela menyisihkan uang buat beli jas mewah. Saat pulang kampung, koper mereka jadi seperti harta karun. Jas Dior, sepatu Gucci, atau dasi Yves Saint Laurent dipamerkan dengan bangga. Momen membuka koper itu bahkan jadi tontonan seluruh kampung. Semua orang ingin lihat barang apa yang dibawa dari Eropa. Bahkan ada cerita, satu jas bisa dipakai bergantian oleh beberapa sapeur di satu komunitas asal mereka bisa tampil elegan di parade. Fenomena koper ajaib ini bikin hubungan antara Kongo dan Paris makin erat. Paris jadi sumber fashion, Kongo jadi panggung budaya. Nggak semua orang memandang La Sape dengan kagum. Banyak juga yang mengkritik. Intelektual Afrika bilang, budaya ini bikin orang makin miskin karena uang habis untuk barang impor. Mereka bilang, kenapa nggak dipakai untuk membangun bisnis lokal? Ada juga yang menganggap sapeur hidup dalam ilusi. Dari luar kelihatan elegan, tapi dalamnya miskin. Pemerintah pun kadang risih karena parade bisa bikin macet dan dianggap gangguan. Tapi para sapeur nggak peduli. Mereka percaya bahwa La Sape adalah bentuk kebebasan. Mereka bilang, kami mungkin miskin, tapi kami tetap punya martabat. Jas kami adalah senjata kami. Budaya La Sape nggak bisa dipisahkan dari musik. Rumba Kongo adalah denyut nadinya. Banyak musisi rumba yang juga saper, tampil di panggung dengan jas mewah, menyebarkan semangat elegan ke seluruh dunia. Media internasional juga sering meliput La Sape, dokumenter, majalah fashion, bahkan fotografer dunia tertarik dengan fenomena ini. Mereka melihat La Sape sebagai sesuatu yang eksotis, unik dan penuh makna sosial. Buat anak muda Kongo, jadi sapeur adalah cita-cita. Mereka lihat bagaimana seorang sapeur jadi pusat perhatian, dihormati, difoto, jadi inspirasi. Itu lebih keren daripada kerja kantoran dengan gaji pas-pasan. Banyak remaja yang menabung sejak kecil, berharap suatu hari bisa beli jas pertama mereka. Ada istilah, jas pertama adalah kelahiran kedua. Karena begitu seorang anak muda mengenakan jas elegan, dia dianggap lahir kembali sebagai seorang sapeur. Kehidupan sapeur selalu ada di persimpangan. Di satu sisi, mereka bangga bisa tampil elegan, bisa jadi simbol martabat. Di sisi lain, banyak yang terjerat hutang, keluarga terbebani dan realita hidup tetap keras. Tapi buat mereka semua itu layak, karena La Sape bukan sekadar fashion. Ini adalah cara bertahan hidup, cara melawan kemiskinan dengan elegan, dan cara membuktikan bahwa martabat manusia nggak bisa diukur dari isi dompet, tapi dari bagaimana dia berdiri di depan orang lain. Seorang sapeur sejati nggak cuma berdandan, tapi juga harus punya gaya jalan yang khas. Ada yang jalannya pelan tapi mantap. Ada yang melangkah lebar sambil melambai dengan tongkat. Ada yang suka berhenti tiba-tiba lalu berpose. Semua diiringi ekspresi wajah penuh percaya diri. Pose itu penting. Kadang mereka berdiri dengan satu kaki maju, tangan di saku, dagu diangkat sedikit. Kadang mereka memutar tongkat kecil dengan gaya. Semua gerakan itu dilatih bukan asal, karena elegan itu harus total, dari kepala sampai ujung kaki. Kalau dibandingkan, hidup orang Kongo yang bukan sapeur biasanya lebih praktis.
Mereka mikirin makan, sekolah anak, bayar listrik. Mereka melihat Sapeur kadang dengan kagum, kadang dengan sinis. Ada yang bilang mereka gila gaya tapi lapar. Ada juga yang bangga karena Sapeur bikin Kongo dikenal dunia. Dua pandangan ini bikin LaSape selalu jadi perdebatan. Apakah ini kebanggaan budaya atau sekadar gaya berlebihan? LaSape sering jadi sorotan media. Fotografer terkenal dunia datang ke Kongo hanya untuk memotret para Sapeur. Ada dokumenter yang menyorot kehidupan mereka. Ada artikel di majalah fashion yang menyebut Sapeur sebagai fashionista paling berani di dunia. Di mata dunia, Sapeur jadi simbol unik Afrika. Mereka bukan korban perang atau kemiskinan, tapi orang-orang elegan yang melawan realita dengan jas. Kalau dulu LaSape itu cuma dikenal di Kinshasa dan Brazzaville, sekarang budaya ini sudah melampaui batas negara. Banyak orang luar yang penasaran sama gaya hidup aneh tapi menarik ini. Fotografer dunia datang ke Kongo buat memotret mereka. Media internasional bikin dokumenter. Bahkan ada Fashion Week yang khusus menampilkan Sapeur. LaSape yang awalnya cuma gaya jalanan, kini jadi bagian dari budaya pop global. Di YouTube ada banyak video parade Sapeur. Di Instagram ada akun khusus yang menampilkan pose-pose mereka. Bahkan beberapa brand fashion dunia meminjam gaya LaSape. Untuk iklan, salah satu perkembangan paling menarik adalah bagaimana LaSape diterima di Paris. Di kota mode dunia itu, Sapeur Kongo sering bikin kejutan. Mereka tampil dengan jas warna-warni di jalanan Paris, bikin orang lokal terheran-heran. Bayangin di kota yang identik dengan elegan klasik, tiba-tiba muncul orang Afrika dengan jas merah menyala dipadukan dasi kuning cerah, sepatu hijau, plus tongkat kayu berlapis perak. Buat orang Paris, itu mungkin terlihat eksentrik. Tapi justru karena itulah LaSape mencuri perhatian. Paris adalah tempat lahirnya banyak merek yang dipuja Sapeur. Jadi saat orang Kongo tampil di sana, rasanya seperti pertemuan kembali antara produk dengan jiwa. Kalau kita coba bandingkan, LaSape itu mirip dengan budaya fashion lain di dunia. Misalnya di Jepang ada Harajuku, di mana anak-anak muda rela habis-habisan buat tampil unik dengan kostum nyentrik. Di Amerika, budaya hip-hop juga punya prinsip yang sama, tampil dengan sneakers mahal, jaket kulit, rantai emas besar biarpun isi dompet kadang tipis. Jadi sebenarnya LaSape bukan fenomena tunggal. Banyak komunitas di dunia yang menjadikan fashion sebagai identitas, bahkan perlawanan sosial. Bedanya, LaSape punya akar sejarah kolonial yang kuat dan filosofinya lebih ke arah martabat serta elegan. Afrika Tengah sering diguncang konflik politik dan perang. Tapi Sapeur memilih jalan damai. Mereka nggak mengangkat senjata. Mereka nggak bikin kerusuhan. Senjata mereka adalah jas, dasi, dan sepatu. Duel elegan yang mereka lakukan di jalan bukan sekadar hiburan. Itu adalah simbol bahwa perbedaan bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Mereka menunjukkan kami bisa bertarung tapi dengan cara yang indah. LaSape jadi contoh bagaimana fashion bisa jadi bahasa perdamaian. Banyak jurnalis barat menulis tentang LaSape dengan rasa kagum sekaligus bingung. Ada yang menyebut mereka the most stylish poor man in the world. Orang miskin paling stylish di dunia. Ada juga yang menyebut LaSape sebagai a revolution of elegance, revolusi elegan. Buat peneliti sosial, LaSape adalah bukti bahwa manusia selalu mencari cara untuk mempertahankan martabat. Bahkan di tengah kemiskinan, manusia tetap ingin merasa berharga. Dan di Kongo, cara itu adalah dengan just branded. LaSape sekarang juga berkembang ke generasi baru. Anak muda Kongo yang tumbuh di era digital melihat budaya ini bukan hanya sebagai gaya hidup, tapi juga peluang. Ada yang jadi influencer dengan konten LaSape di media sosial. Ada yang bikin channel YouTube khusus fashion Sapeur, bahkan ada yang dapat sponsor dari brand internasional. Buat generasi muda, LaSape adalah warisan, tapi juga masa depan. Mereka tetap mempertahankan filosofi elegan sebagai martabat, tapi memadukannya dengan platform modern. Kalau dulu panggung utama Sapeur adalah jalanan Kinshasa, sekarang mereka juga tampil di TikTok dan Instagram. Video pendek yang menampilkan gaya jalan penuh percaya diri jadi viral. Komentar netizen dari seluruh dunia bermunculan. Ada yang kagum, ada yang heran, ada yang bercanda. Tapi yang jelas LaSape nggak lagi terbatas di Afrika. Sekarang siapapun bisa melihat parade elegan hanya dengan buka HP.
Ini bikin budaya lasape makin dikenal luas, bahkan jadi inspirasi fashion street style di berbagai negara. Meski sudah mendunia, kritik tetap ada. Ada yang bilang lasape masih sama, konsumtif, buang-buang uang, tidak produktif. Tapi di sisi lain, banyak yang melihatnya sebagai kebanggaan Afrika. Bagi para sapior, elegan bukan sekadar pamer. Itu adalah cara menunjukkan bahwa orang Kongo punya sesuatu yang membanggakan.